Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami menyampaikan topik dengan tema Ramadan dan takwa. Muara ibadah Ramadan adalah takwa. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Secara harfiah, takwa bisa bermakna menghindar. Secara istilah, takwa memiliki 3 makna secara berjenjang berikut ini. Kesatu, beriman kepada Allah dan menghindari kekufuran. Kedua, menjalankan perintah Allah sepanjang kemampuan dan menjauhi larangannya tanpa terkecuali. Ketiga, selalu mengingat Allah dan menghindar dari segala aktivitas yang menjauhkan pikiran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut penjelasan singkat ketiga hal tersebut. Pertama, beriman kepada Allah dan menghindari kekufuran. Banyak ayat Al-Quran yang menyandingkan kata takwa dengan kata iman, antara lain sebelum perintah takwa didahului dengan seruan mesra, wahai orang-orang yang beriman. Sebagaimana tampak pada ayat ke-18 surat Al-Hasyr berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Beriman berlawanan dengan kekufuran, baik kufur besar maupun kufur kecil. Kufur besar dapat berupa kekufuran karena pendustaan, karena kesombongan, karena keraguan, karena keberpalingan, dan karena kemunafikan atas keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kufur kecil dapat berupa kufur nikmat dan bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, menjalankan perintah Allah sepanjang kemampuan dan menjauhi larangannya tanpa terkecuali. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa saja yang aku larang terhadap kalian, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya apa yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Acuan Al-Quran surat Al-Anfal ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum
Wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Dalam konteks ini, sangat banyak ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang menyebutkan kasih sayang, ampunan, dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar, sangat banyak, dan sangat luas, tiada batas. Alam semesta tercipta karena kasih-Nya. Kita tercipta karena kasih-Nya. Kita masuk jannah-Nya karena kasih-Nya. Kita punya aib, Allah menutupinya. Kita bersalah, Allah menghapuskannya. Kita bertaubat, ampunannya terbuka. Kita berdoa, Allah mengabulkannya. Kita berusaha, Allah menurunkan karunia-Nya. Kita bersujud, Allah membukakan pintu jannah-Nya. Ketiga, selalu mengingat Allah dan menghindar dari segala aktivitas yang menjauhkan pikiran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Level takwa ini merupakan penanda seseorang sebagai waliullah, kekasih Allah. Segala aktivitasnya atas nama dan tertuju untuk memperoleh ridho dan cintanya. Aktivitas menjalin hubungan sesama manusia dan aktivitas manusia terhadap semesta alam didasarkan atas nama dan untuk Allah. Tentu saja, apalagi aktivitas ibadah khusus, sholat, puasa, zakat, dan haji misalnya, selalu atas nama dan untuk Allah semata. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 191 menyebutkan aktivitas manusia yang beratribut ulul albab, manusia-manusia berakal, dalam menyikapi alam semesta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Demikian kuliah singkat dari kami, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.